Banyak pemilik toko ingin pindah ke sistem kasir komputer. Alasannya biar nggak boncos, atau karena produknya sudah terlalu banyak dan mereka jadi susah mengingat dan banyak alasan lainnya. Tapi, mereka takut ribet, takut toko harus tutup berhari-hari buat input data. Nah, di episode kali ini, kita akan bongkar cara memindahkan ribuan data barang hanya dalam 5 menit. Jadi, stay tune di Ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani oleh Pak Nur nih, yang hari ini menjadi konsultan Trigonal Software ya Pak ya? Ya, Mas Adit. Oke, jadi tema kita kali ini itu tentang migrasi dari manual ke digital. Pak, ini kan kita udah masuk ke Januari 2026 nih ya. Sebentar lagi kita udah masuk Februari, ini udah mulai hype puasa. Banyak nih klien itu curhat ke saya. Mereka itu mau pakai iPos, tapi itu masih maju mundur, Pak. Alasannya klise sebenarnya. Mas, barang saya tuh ada 5 ribuan. Kalau saya harus input satu persatu, keburu lebaran kuda itu baru kelar, Pak. Nah, ini gimana nih nanggepinnya, Pak? Iya, Mas Adit. Ya, sampai lebaran kuda ya. Memang itu wajar sih Mas Adit ya. Kekhawatiran seperti itu wajar karena kalau kita input data item atau bahkan sampai 5 ribuan seperti tadi itu memang bisa bikin keriting kalau kita inputnya itu satu persatu ya. Jadi kalau input data item di iPos itu kan memang prosesnya kita buka dulu menunya, kita ketik kodenya, namanya, harganya, kemudian kita simpan. Nanti begitu terus sampai 5.000 kali bikin kriwil itu jari kita itu ya. Nah, nanti kan kita sekarang udah punya metode yang lebih smart kayak gitu ya. Nggak perlu seperti itu lagi. Oke, nah masalahnya itu banyak yang mikir migrasi ke digital itu artinya tuh toko harus tutup, Pak. Misal nih tutup 3 hari buat stok opnam dan input data. Padahal kan 1 hari tutup aja omset udah lumayan itu Pak, masuk Pak. Iya, betul-betul. Ya sangat bisa dimaklumi ya. Tapi yang kita perlu ubah di situ adalah mindsetnya ya. Kalau kita memang belum bisa sempurna, ya kita mulai dulu apa yang kita bisa mulai sekarang begitu. Oke. Jadi kalau memang misalnya kita belum terbiasa ya, kasir-kasir kita mungkin belum terbiasa dengan itu, kita bisa mulai dulu dengan input data itemnya itu seluruh data item kita masukkan itu dengan pakai Excel namanya Mas. Oke. Jadi kalau kita masukkan dulu di Excel, kemudian selanjutnya itu tinggal proses import yang waktunya nggak sampai 5 menit Mas. Oke, berarti kita itu ngetik di Excel dulu gitu ya Pak ya? Ya betul, tapi kalau ngetik di Excel itu kan nggak lama seperti kita nginput langsung di program iPos-nya itu. Oke. Apalagi kan mungkin toko-toko itu udah punya daftar item ya, meskipun secara manual mungkin di Excel atau dia dapat dari suppliernya kayak gitu. Nanti bisa dikopas ke Excel itu. Oke, berarti maksudnya itu ada format khususnya gitu ya Pak ya? Betul, ya ada format khususnya. Jadi misalnya dari supplier atau catatan dari toko itu sendiri belum sesuai formatnya, itu tinggal sesuaikan aja kolom-kolomnya. Oke. Itu berarti nanti bisa kita copy aja mungkin ya dari supplier gitu untuk pesanannya, nanti tinggal dikopas aja, terus 5.000 data itu bisa langsung selesai dalam hitungan detik gitu ya Pak ya? Iya betul Mas Adit. Wah, ini berarti sangat cepat sekali ini ya, bisa membantu teman-teman berarti ya? Iya, sangat bisa membantu. Oke, berarti itu mudah banget ya Pak ya? Betul, mudah sekali. Ya. Oke, mungkin sambil kita minum kopinya boleh Pak, silakan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Oke, data udah masuk nih ceritanya Pak. Tapi kalau kasirnya gaptek nih, biasanya kan pakai kalkulator beras mungkin ya Pak ya. Nah, kalau tiba-tiba besok disuruh pakai komputer nih, antrian bisa ngular sampai parkiran gimana Pak? Iya.
Baik ya, termasuk untuk memulai menggunakan iPOS itu kita juga tidak harus ideal seperti tadi saya bilang ya. Kalau kasir belum terbiasa, ya tahap awal kita sasarannya adalah membiasakan dulu. Kalau belum bisa ideal seluruh transaksi itu masuk, ya sebagian dulu. Oke. Misalnya ketika kondisi toko itu sedang ramai, Ya. ya nggak dimasukkan dulu ke iPOS, nggak apa-apa, nanti kalau Mas sepi baru dimasukkan, kayak gitu. Oke. Atau misalnya toko kita punya 2 kasir. Nah, boleh tuh yang satu pakai cara manual, Oke. yang satu bisa pakai cara yang masuk ke iPOS untuk transaksi yang tidak terlalu banyak. Oke. Tuh. Oke, jadi jalan pelan-pelan gitu ya, Pak, ya? Betul, ya. Oke. Ini masuk akal sih ini ya. Jadi nggak kaget ya, Pak, ya? Ya, biar nggak kaget, Benar. pelan-pelan aja. Nah, terus kalau ada stok selisih di awal-awal itu gimana, Pak, kalau kayak gitu nanti? Ya, memang resikonya itu ya, Iya. ada selisih stoknya, kemudian termasuk keuangannya juga akan ada selisih. Tetapi kembali lagi ke masalah mindset awal tadi, Ya. kalau kita nggak bisa sempurna, ya mulai dulu apa adanya. Jadi kalau ada stok selisih, kita maklumi aja dulu. Jadi laporannya nggak usah dianggap dulu, karena itu pasti salah. Oke. Nah, kita yang penting membiasakan kasir kita terbiasa dulu. Kalau ada stok selisih, itu nanti bisa disesuaikan lagi dengan stok opnam. Oke. Dan juga dengan keuangannya nanti bisa di-adjust lah intinya. Oke, yang penting kita biasakan dulu agar semuanya bisa berjalan. Seenggaknya kita udah upgrade ya, Pak, ya. Ya, daripada nunggu ideal tapi nggak mulai. Nggak mulai-mulai juga sama aja ya, Pak, ya. Oke, nah Pak Nur tadi juga mengatakan soal format Excel itu mungkin sering salah juga nih kalau bikin sendiri nih. Kita bisa bantu teman-teman trigonal nggak, Pak? Oh iya, sangat bisa ya. Ya. Jadi kita punya daftar item terutama untuk toko kelontong atau warung kayak gitu ya, yang itemnya kayak kebanyakan di minimarket itu kita sudah punya. Oke. Nanti teman-teman bisa nih minta ke CS kita kalau memang butuh. Oh ya, oke. Kalau minta berarti gratis nih, Pak? Gratis. Gratis ya. Wah, ini gratis ya teman-teman ya. Oke, ini daging semua nih isinya ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa closing statement nih dari Pak Nur nih, silahkan nih. Baik ya, jadi untuk memulai menggunakan iPOS itu tidak harus ideal. Kalau untuk ideal itu kita tidak atau belum mampu, maka yang penting adalah kita memulai dulu dengan kondisi kita. Kalau kita belum bisa memasukkan data item itu seluruhnya, bisa sebagian dulu, atau bahkan itemnya itu terlalu banyak, nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau kasirnya juga belum terbiasa, juga yang penting dibiasakan dulu. Adapun kesesuaian itu nanti sambil berjalan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan insight-nya di ngopi kali ini, Pak Nur. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di ngopi kali ini. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat takut sama yang namanya migrasi ke sistem digital ya. Jadi buat teman-teman yang masih takut mungkin bisa langsung klik aja link di deskripsi di bawah ya buat tanya-tanya lebih lanjut. Oke? Dan untuk database yang tadi disampaikan oleh Pak Nur, silahkan teman-teman kontak CS Trigonal Software. Oke teman-teman, jadi salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.